Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kini tidak lagi menuntut soal PBB 250% usai dibatalkan. Mereka yang terlanjur kecewa kini mendesak Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Gelombang donasi terus berdatangan di posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjelang demo pada 13 Agustus lalu. Pantauan di lokasi donasi air mineral menggunung di sekitar posko atau di sekitar alun-alun Pati. Tumpukan kardus air pun siap untuk menumpuk di depan kantor Bupati Pati hingga di depan DPRD. Apakah Bupati Sudewo batalkan kenaikan pajak dan minta maaf? Apakah pembatalan kenaikan PBB itu tak menyurutkan kekesalan warga Pati yang mengaku kecewa terhadap sikap Bupati yang dianggap arogan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana Trigutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Pati Anggi. memanas ya, Bung Yuwana, dan pada 13 Agustus lalu demo unjuk rasa terhadap ingin lengsernya Bupati terus digaungkan. Menurut Anda, mengapa kenaikan PBB dilakukan sekaligus dengan lonjakan ratusan persen? Apakah ini terkesan ujuk-ujuk atau tiba-tiba dan mengagetkan rakyat? Kenaikan pajak, apakah menurut Anda juga bentuk kezaliman yang nyata, Bung? Ya, terima kasih Bung Anggi. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya rasulah, robi sidini ilma warsuqni fahma. Robi syurah li sodri wa yasir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kenaikan PBB, pajak bumi dan bangunan di Pati yang dilakukan sekaligus dan melonjak hingga ratusan persen, memang menimbulkan persepsi publik sebagai kebijakan yang tiba-tiba, kebijakan yang ujuk-ujuk, dan bahkan zolim, super zolim. Mengapa? Karena tidak ada transparansi sama sekali. Harusnya ada penjelasan resmi, simulasi, konsultasi publik sebelum penetapan itu. Ini sama sekali tidak dilakukan. Dan memang ujuk-ujuk gitu loh, Bung. Mestinya kan ada tahapan-tahapannya. Bukan sekaligus melonjak naik 250%. Astagfirullahaladzim. Miris sekali, Bung. Jadi ketika warga kemudian eh, yang sebelumnya membayar mungkin kisaran ratusan ribu saja ya, kok kemudian tiba-tiba harus membayar jutaan rupiah per tahun, nggak peduli petani, nggak peduli pensiunan, nggak peduli nelayan, warga yang berpenghasilan rendah, itu pasti terdampak. Ya begitulah kapitalisme, Bung Anggi ya. Jadi pejabatnya kapitalis di sistem kapitalisme klop gitu, Bung Anggi. Dan apakah sikap Bupati Sadewo terkait dengan kebijakannya yang menaikkan pajak bumi dan bangunan, menurut Anda ugal-ugalan, apakah hingga ratusan persen itu yang menjadi sorotan, tapi lagi-lagi itu pun dianulir gitu ya, Bung? Apakah menurut Anda gaya komunikasinya yang dianggap arogan termasuk menantang datangkan 50.000 massa kepada warganya sendiri? Lantas tanggapan Anda bagaimana, Bung? Ya memang sikap Bupati Sadewo dalam kasus kenaikan PBB 250% ini apa gaya komunikasinya terkesan arogan gitu loh. Jadi ini memang patut dikritisi ya sebagai seorang pimpinan kan. Misalnya dari beberapa aspek saja ya, kebijakan fiskal yang ugal-ugalan menaikkan hingga 250% dalam satu tahun itu tanpa transisi jelas memang sangat memberatkan rakyat. Terus kemudian pernyataan yang menantang warga, datangkan 50.000 massa. Itu kan gaya komunikasi pemimpin yang kontraproduktif gitu loh. Nir etika kan harusnya kan ngomong, harusnya kan apa ulas AC itu kan harusnya ada pada diri seorang pemimpin ketika menyampaikan kebijakannya kepada masyarakatnya, kepada warganya. Harusnya komunikasi pemimpin itu bisa meredam ketegangan, bukan malah memancing keributan. Sangat-sangat jauh dari nilai-nilai etika Islam. Ya, Rasulullah SAW itu memberikan keteladanan ya ketika menerima masukan, protes atau kritik, justru menanggapinya dengan sabar, dengan musyawarah, bukan dengan tantangan emosional seperti
yang dilakukan oleh Bupati Sadewo itu, Bung Anggi. Apakah pemerintah daerah Pati menurut Anda gagal menghitung dampak sosial ekonomi dari kenaikan PBB yang ekstrim ratusan persen, 250%, terutama bagi warga berpenghasilan rendah dan lansia tanpa penghasilan tetap, Bung? Ya, kalau melihat skema kenaikan PBB di Pati ya, yang langsung drastis melonjak hingga 250% itu, indikasinya kuat bahwa pemerintah daerah memang tidak atau minim melakukan analisis dampak sosial ekonomi sebelum kebijakan diterapkan. Ya paling tidak pemerintah daerah tidak melakukan apa studi ability to pay yang memadai. Jadi studi kemampuan bayar warga itu tidak dilakukan. Kemudian tidak melakukan juga simulasi dampak ke inflasi lokal. Dengan naiknya PBB, pajak bumi dan bangunan, pasti akan mendorong pemilik lahan atau rumah mengalihkan biayanya ke harga sewa atau harga produk pertanian. Efek lanjutannya bisa memperburuk daya beli masyarakat dan memicu inflasi lokal, terutama di sektor pangan dan perumahan. Kemudian eh, tidak juga melakukan mempertimbangkan kelompok-kelompok rentan seperti lansia tanpa penghasilan tetap, terus kemudian keluarga miskin. Itu pasti mereka menjadi korban yang paling terdampak, petani, kemudian nelayan, dan sebagainya. Jadi memang ini problemnya problem sistemik, Bung Agi. Dalam pandangan Islam, pajak atau pungutan atau doribah itu hanya boleh diterapkan jika negara benar-benar membutuhkan setelah memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dan tidak boleh mendolimi kelompok lemah. Ya, jadi kasus Kabupaten Pati ini ya seperti air ya, air jatuh tidak jauh dari atap cucurannya juga. Daerah dan pusat sama saja, pajak terus, pajak terus, pajak terus ya. Ya begitulah kapitalisme, Bung Anggi. Padahal di sisi lain pernah juga kita bahas ya Bung Yona terkait mobil dinas, pejabat tidak mengalami penurunan atau efisiensi bahkan mengalami lonjakan hingga 1 miliar. Menurut Anda Bung Yona, keputusan ini memang sudah dibatalkan karena diprotes warga, namun warga tetap berencana berdemonstrasi menuntut mundur. Bagaimana perspektif Anda soal kebijakan pajak dari pemerintah pusat hingga daerah saat ini, Bung? Jadi memang dengan kebijakan pajak itu baik di pusat maupun di daerah, di Pati ya dalam kasus yang kita angkat ini, masyarakat bahkan demo kemarin tanggal 13 Agustus itu ramai sekali itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang tata kelola fiskal ya, kisruh PBB ya, pajak bumi dan bangunan 250% di Pati itu, ini hanya gejala dari masalah struktural sistemik. Ya jadi problem problem sistemik kapitalisme ya, kebijakan pajak di Pati bahkan juga di Indonesia akibat dari penerapan sistem kapitalisme baik di pusat maupun di daerah, termasuk di daerah-daerah yang lain ya. Jadi memang harusnya Indonesia ini negeri yang subur makmur, Lojinawi, Kertoraharjo ini mau bersyukur dengan syukur yang benar. Apalagi ini kan bulan Agustus kita memperingati kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sudahlah, tinggalkan kapitalisme itu, ya. Terapkan ekonomi Islam. Dengan sistem ekonomi Islam, negara membangun tidak dengan pajak, tidak dengan utang, apalagi utang dari asing, ya, membuka pintu penjajahan gaya baru. Itu sudah tinggalkan saja kapitalisme, kita berganti menggunakan sistem ekonomi Islam dengan sumber daya alam yang melimpah menjadi kepemilikan umum ini bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Asal tidak dimonopoli oleh oligarki. Selama ini kan dimonopoli oleh oligarki saja, oleh swasta saja, bahkan swasta asing lagi. Naudzubillah min dzalik. Jadi harusnya sumber daya alam itu bisa dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, untuk menggantikan pajak dan utang itu dalam rangka membangun, dalam rangka pembangunan, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Bung Anggi. Sama-sama Bung Yona, jazakallah untuk pencerahannya pada kabar petang kali ini. Memang pajak begitu menyiksa gitu Bung Yona bagi Iya. masyarakat, baik kalangan, khususnya kalangan menengah ke bawah. Juga pernah kita singgung terkait
Kalaulah pajak bagi rakyat kecil tidak ada diskon, tapi kalau bagi konglomerat adanya libur pajak gitu ya Bung Yono. Jadi kalau sekali lagi Bung Yono untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.